Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Permatasari dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Sendra Tasik, Prodi Pendidikan Dari, dengan NIM 193320002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Randa Nerasti MHum PhD. Di sini saya mengambil judul yaitu Eksistensi Tari Buai-Buai Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang. Langsung saja kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pada bab 1 ini terdapat latar belakang masalah. Di Kota Padang, sebagai satu subkultural di Minangkabau merupakan salah satu dari daerah yang memiliki bermacam-macam bentuk kesenian tradisional. Kota Padang, tepatnya Pau 9, Kecamatan Kuranji, memiliki banyak kesenian yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Di antaranya, kesenian seni tari menjadi salah satu kesenian yang sudah cukup lama keberadaannya atau telah hadir dari zaman dahulu dan berkembang hingga saat ini. Seni tari adalah sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama. Minangkabau, khususnya Kota Padang, memiliki sejumlah seni tari memikat dan atraktif, seperti tari buai-buai yang berkembang di Kanagarian Pau. Tetapi ada juga yang mengatakan tari buai-buai ini berasal dari daerah pesisir selatan. Tari buai-buai adalah jenis tari tradisional yang ditarikan pada acara adat seperti Batagak Penghulu, Urak Balabe, dan pernikahan. Dalam acara ini, tari buai-buai berfungsi sebagai hiburan. Tari buai-buai sendiri bercerita tentang keluarga, ibu yang membuai atau mengayunkan anaknya yang sedang menangis, dan ayah yang menyanyikan anak dengan dendang yang berisikan nasihat. Keluarga tersebut bekerja di sawah sebagai petani. Tari buai-buai merupakan tari komposisi kelompok besar karena ditarikan oleh 4 orang penari perempuan, yang pada awalnya tarian ini ditarikan oleh para penari laki-laki. Iringan tari pada tari buai-buai adalah dendang, talempong, gandang, dan bansi. Tata rias dan kostum yang dipakai sangat sederhana, serta pola lantai dan gerakan yang sangat monoton. Tari buai-buai juga memakai properti yang dinamakan dhamma, yaitu botol minyak yang diberi api untuk keseimbangan dalam bergerak dan memberi kesan keindahan serta keunikan tersendiri pada tari buai-buai ini. Berikutnya, kita masuk kepada identifikasi masalah. Diketahui, tari buai-buai merupakan tarian bercirikan gerakan-gerakan unik yang ada di Minangkabau, khususnya Kota Padang. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui dan banyak orang yang masih ragu akan makna, filosofi, dan perkembangan dari tarian ini. Maka dari itu, perlu adanya penelitian tentang tari buai-buai ini. Berikutnya, batasan masalah. Di sini saya meminta maaf karena terjadi kesalahan pengetikan. Seharusnya batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah pada tulisan ini yaitu tulisan ini akan menjabarkan bagaimana makna, filosofi, serta perkembangan tari buai-buai Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang. Selanjutnya, kita masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dari penulisan ini yaitu 1. Bagaimana makna dan filosofi yang terkandung di dalam tari buai-buai Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang. Yang kedua, bagaimana bentuk gerakan yang ada dalam tari buai-buai Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan tari buai-buai Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang pada saat ini. Berikutnya, tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu 1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang tari buai-buai, salah satu tarian yang ada di Minangkabau tepatnya di Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perkembangan tari buai-buai agar tarian dari Minang ini dapat terus eksis di era modern dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Terakhir, manfaat penulisan. Penelitian ini merupakan kajian terhadap sebuah seni tradisi Minangkabau, khususnya Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang. Hal ini dimaksudkan untuk menelusuri pertumbuhan tari buai-buai serta mengungkapkan secara rinci tentang tari buai-buai yang ada di Nagari Pau.
Diharapkan, dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait dengan tari boy-boy ini. Kita masuk kepada bab 2, berisi kerangka teoritis, di mana terdapat landasan teori. Di sini saya mengambil beberapa jurnal sebagai acuan dalam penelitian saya. Kesenian merupakan ciri khas yang terdapat pada suatu daerah. Kesenian menjadi alat atau suatu sarana manusia untuk mengekspresikan sesuatu yang mungkin tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata dan bisa diekspresikan melalui musik, lukisan, tarian, dan lain-lain yang sesuai dengan ciri khasnya. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum, suku, bangsa tertentu. Tradisional adalah sikap dan cara berpikir, serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Seni tari adalah sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama. Seni tari merupakan bentuk aktivitas budaya dari manusia yang merupakan bagian dari kesenian. Sedangkan tari tradisional adalah semua tarian yang mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama dan selalu bertumpu pada pola-pola yang telah ada. Jurnal yang menjadi acuan saya diantaranya, jurnal yang ditulis oleh Nasmi, Darmawati, dan Despiarni pada tahun 2018 dalam jurnal Sentra Tasik volume 6 nomor 2 yang berjudul Tari Buai-Buai di Kanagarian Paus 9 Kecamatan Kuranji Kota Padang tentang tinjauan koreografer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tari boy-boy adalah jenis tari tradisional yang dilestarikan pada acara adat seperti Batagak Penghulu, Urak Balabe, dan pernikahan. Pada acara tersebut, tari boy-boy berfungsi sebagai hiburan. Jurnal yang kedua, yang ditulis oleh Wahida dan kawan-kawan pada tahun 2018 dalam Jurnal Seni Budaya volume 28 nomor 2, yang berjudul Karakteristik Gaya Tari Minangkabau, Tari Molopado, dan Tari Benten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tari Minangkabau memiliki kesan gerak yang berbasis pencak silat sebagai identitas yang melekat pada tari-tari Minangkabau. Namun di sisi lain, tari Minangkabau memiliki perbedaan gaya pembawaan antara dare dan pesisir. Pada jurnal ini, saya mengambilnya karena tari buai-buai tersebut berasal dari gerakan-gerakan pencak silat yang ada di Minangkabau. Jurnal yang terakhir, yaitu jurnal yang ditulis oleh Perdani, Indrayuda, dan Herlinda pada tahun 2018 dalam jurnal Sentra Tasik volume 7 nomor 1 yang berjudul Upaya Pewarisan Tari Buai-Buai di Nagari Paus 9, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tari buai-buai memiliki elemen yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi kesatuan dalam tari. Elemen tari buai-buai dapat dilihat dari gerak, penari, kostum, dan rias, musik, dendang, serta properti tari yang digunakan. Selanjutnya kita masuk kepada tinjauan pustaka. Di sini saya membahas tentang tari tradisional, dan fungsi tari. Yang pertama kita masuk kepada tari. Seni tari adalah gerak terangkai yang berirama sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat unsur keindahan, wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Seni tari adalah ungkapan jiwa yang mengandung unsur keindahan dalam bentuk gerakan yang teratur sesuai dengan irama yang mengiringinya. Berikutnya, tari tradisional. Istilah tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat adalah adat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat. Sedangkan tradisional artinya sikap, cara berpikir, dan bertindak selalu berpegang pada norma dan adat kebiasaan. Tari tradisional adalah suatu tarian yang menggabungkan semua gerakan yang mengandung makna tertentu. Pada tari tradisional, mengandalkan ketepatan musik, keluasan gerak, kekompakan gerakan, dan pengaturan komposisi. Yang terakhir, fungsi tari. Di sini saya hanya mengambil beberapa fungsi tari saja. Yang pertama, tari sebagai sarana upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara bersifat sakral, memiliki unsur magis. Gerakan yang ditarikan merupakan rangkaian gerakan ekspresif imitatif, di mana di sini terdapat unsur pemujaan kepada Tuhan, dewa, leluhur, atau penguasa alam.
Pola lantai yang digunakan sering melingkar, berjajar, atau berbaris. Tari upacara banyak hidup dan berkembang pada masyarakat primitif. Yang termasuk tarian upacara adalah sebuah tari yang mempunyai kekuatan magis yang digunakan untuk mempengaruhi alam. Fungsi yang kedua yaitu sarana hiburan. Tari hiburan atau tontonan rakyat sengaja disusun untuk dinikmati orang banyak dan rakyat memperoleh kegembiraan. Tari hiburan atau tari pergaulan sering disebut dengan tari gembira, yang merupakan tarian cenderung hanya menitik beratkan pada kepuasan pelakunya atau semata-mata bukanlah menitik beratkan pada segi artistiknya. Fungsi yang terakhir yaitu sarana pertunjukan. Tari pertunjukan adalah karya tari yang oleh penciptanya dibuat atau disusun sebagai tari-tarian pertunjukan atau tontonan. Selain itu, banyak pula tarian yang semulanya berfungsi sebagai tarian sakral, tari pergaulan, atau kesenangan ditingkatkan oleh seniman tari dengan memulai proses pengolahan menjadi tarian-tarian atau tontonan. Seni tari sebagai media pertunjukan bukan hanya sebagai sarana upacara atau hiburan, tari juga bisa berfungsi sebagai pertunjukan yang sengaja digarap untuk dipertontonkan. Berikutnya kita masuk kepada kerangka berpikir. Di sini saya membuat kerangka berpikir seperti ini, di mana tari buai-buai tersendiri yang berasal dari Kurenji Kota Padang pada awalnya difungsikan sebagai pertunjukan adat. Namun, seiring berkembangnya zaman, tari ini sekarang difungsikan sebagai hiburan. Aspek penunjang tarian ini yaitu gerak, properti, rias dan busana, musik iringan. Dan di akhir penelitian, saya menjabarkan perkembangan dari tari buai-buai itu. Kita masuk kepada bab 3, metode dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif dan banyak menggunakan analisa kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan nyata di lapangan. Pendekatan yang saya ambil di sini adalah pendekatan fenomenologi yang sangat berguna karena pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Pada pendekatan ini, saya akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dari tari buai-buai dan esensial dari fenomena serta realitas terbentuknya tari buai-buai ini di masyarakat. Berikutnya, objek, sampel, dan informan. Objek penelitian ini dilaksanakan di PAU 9 Kecamatan Kurenji, Kota Padang. Hasil pengamatan yang telah ada menunjukkan bahwa tari buai-buai tidak sering muncul dalam kegiatan komunal masyarakat PAU. Oleh karena itu, dilakukannya survei terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengenalan masyarakat terhadap tari buai-buai dan perkembangan tari buai-buai itu sendiri. Hasil ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Informan atau narasumber akan diambil dari berbagai kalangan seperti pimpinan, tradisi, dan kalangan masyarakat yang dipandang mempunyai pengetahuan luas tentang tari buai-buai ini. Teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi pustaka. Menelaah berbagai sumber pustaka, resensi buku, dan dokumen yang relevan untuk menjadikan landasan dalam penelitian. Studi pustaka ditempuh dengan maksud untuk memperoleh data sekunder berupa asumsi atau teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, teknik observasi. Beberapa informasi diperoleh dari hasil observasi adalah ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Teknik observasi dilakukan untuk pengumpulan data dengan cara mengamati langsung tari buai-buai yang dimainkan, serta turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data tentang latar belakang, fungsi, dan bentuk penyajian dari tari buai-buai ini. Berikutnya, teknik wawancara.
Teknik yang digunakan dalam wawancara merupakan teknik yang tidak terstruktur. Teknik ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab atau tatap muka dengan narasumber selaku penari atau budayawan setempat guna memperoleh data atau keterangan tentang tari buai-buai di Nagari Pau 9 Kuranji Kota Padang. Yang terakhir, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dilakukan ialah pengumpulan data dengan cara mencari sumber informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Teknik ini biasa dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian seperti foto-foto, rekaman video, dan dokumentasi lainnya. Untuk menjaga keberhasilan penelitian ini dan menambah data, maka saya menggunakan teknik dokumentasi sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramaikan sehingga dengan demikian sangat mendukung kepentingan penelitian ini. Terakhir, teknik analisis masalah. Analisis data dilakukan secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola, apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif di sini bertujuan untuk mendeskripsikan keterkaitan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya berdasarkan kerangka pikir yang telah ditentukan, guna memberi nilai dan arti dari setiap aspek yang diteliti berdasarkan hasil pengumpulan data. Melalui teknik analisis, data dimulai dengan cara mengklasifikasi data, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun yang didapatkan dari observasi dan dokumen yang dikumpulkan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.